Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amrullah. Saya sebagai peserta CGP 11 kelas 229. Pada saat ini saya akan masuk pada ruang kolaborasi 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai keyakinan sebagai pemimpin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fasilitator, Bapak Syahlan Rosidi MPD, dan kepada Ibu Pengajar Praktik Anita Adi Susilawati MPD, dan juga Ibu Dian Eti Pengastiti SPD, dan kawan saya dalam rukol yaitu Ibu Tias dan Bapak Salman Al-Farisi. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adapun kasus yaitu Pak Amrul selaku Kepala TK Permata merasa dilema dengan permasalahan yang dihadapi. TK Permata merupakan sebuah sekolah yang terletak di desa, di mana pedagang bisa berjualan dalam lingkungan sekolah, hingga pada akhirnya banyak wali murid yang mengeluhkan karena anak-anak mereka tidak fokus belajar karena banyak riuh suara dari pedagang seperti pasar. Di sisi lain, sebagai sesama pencari nafkah, kepala sekolah tidak sampai hati jika mengusir pedagang untuk tidak lagi berjualan di sekitar sekolah. Apabila Anda berada di posisi Pak Amrul, apa yang Anda lakukan dan bagaimana alasannya? Analisis kasus. 1. Paradigma dilema etika. Yang kedua, prinsip dilema etika. Yang ketiga, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Paradigma dilema etika. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Rasa keadilan, hak murid untuk berada aman dan nyaman dalam belajar. Rasa kasihan, yaitu pedagang yang mencari nafkah di lingkungan sekolah. Prinsip dilema etika. Prinsip berpikir berbasis peraturan. Aturan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi murid. Memahami detail kriteria sekolah yang aman dan nyaman untuk murid. Memutuskan apakah bisa memilih 2 pilihan tersebut. Mencatat keputusan dan alasan di baliknya. Mengevaluasi hasil keputusan dan apakah memenuhi tujuan. Diskusi keputusan dengan rekan-rekan wali murid dan pedagang untuk umpan balik. Terus monitor penerapan aturan dan hasilnya. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Nilai bertentangan yaitu nilai kemanusiaan dan nilai profesionalisme. 2. Menentukan siapa yang terlihat dalam situasi tersebut, yaitu murid, wali murid, guru, kepala sekolah, dan pedagang. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Jadwal atau kesepakatan tidak ada pemberitahuan awal oleh wali murid, sebab pedagang yang berjualan di sekolah mengganggu kegiatan belajar mengajar. Dampak kesenjangan dan perasaan tidak nyaman dengan aktivitas tersebut. Dukungan sekolah. Sekolah memberikan fleksibilitas atau solusi. Kemungkinan solusi perlu dukungan warga sekolah. 4. Pengujian benar atau salah. Uji legalitas, tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut, sehingga termasuk dilema etika. Uji regulasi atau standar profesional.
Sebagai guru yang profesional, hendaknya mampu menciptakan sekolah yang kondusif, nyaman, dan tenang. Uji intuisi. Sebagai sesama manusia, seorang yang mencari nafkah untuk keluarga dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Uji publikasi. Jika kebutuhan saya dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral, maka saya merasa tidak nyaman karena dianggap tidak berberi kemanusiaan, telah melarang pedagang masuk di sekolah. 5. Pengujian paradigma benar dan benar. Individu lawan kelompok. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kebenaran lawan kesetiaan. Jangka pendek lawan jangka panjang. 6. Melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis peraturan, karena apabila pedagang masuk sekolah akan mengganggu suasana pembelajaran yang kondusif. 7. Investigasi opsi trilema. Pedagang diperbolehkan masuk sekolah apabila berkaitan dengan kegiatan market day dalam sebuah pembelajaran. 8. Buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah melarang pedagang untuk masuk ke lingkungan sekolah dan memberikan tulisan di depan pintu gerbang, dilarang masuk untuk pedagang. 9. Lihat lagi keputusan itu, lalu refleksikan. Apabila kita mereview keputusan yang diambil, maka kita tetap memberikan kesempatan pada pedagang untuk mencari nafkah di luar lingkungan sekolah, sehingga kondisi sekolah tetap kondusif dalam pembelajaran dan terus monitoring hasil keputusan. Hal menarik dan tidak terduga. Hal menarik, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif lebih diutamakan agar murid dapat menerima pembelajaran dengan baik. Hal tak terduga yaitu akan terjadi kasus yang sama setiap tahunnya apabila tidak ditangani dengan baik. Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Keputusan ini adalah tepat karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tidak ada pertanyaan lanjutan dan keputusan tersebut sudah tepat. Pertanyaan dan umpan balik. Dalam rukun ini ada beberapa tanggapan dari peserta. Yang pertama dari Buluksin, tambahan. Untuk pendekatan partisipatif perlu ditambahkan dengan melibatkan KS, guru, pedagang, dan wali murid. Refleksi, evaluasi berkala perlu dilakukan. Tanggapan dari Kurahmawati, paradigma yang perlu ditambahkan jangka pendek versus jangka panjang dengan cara menyiapkan makanan sehat untuk dijual di sekolah. Demikianlah penyampaian Rukol pada 3.1 ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.